hari ini mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada gadis itu. Dia menyiapkan bola kristal yang indah. Seorang pengganggu mengambil bola kristal dan membuangnya. Anak laki-laki itu pergi ke danau tanpa sepatah kata apapun. Esnya rapuh lalu dia jatuh. Dia mulai kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba anak laki-laki itu muncul di perpustakaan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan super itu. Dia teleport. Ibunya meninggalkannya ketika dia berusia 5 tahun. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan selalu minum, memukul dan menendang dia. Kali ini ayahnya berada di luar lagi untuk memukulnya. Mendorong membuka pintu, David menghilang seketika. Dia datang ke perpustakaan lagi. Di era ini, David menyadari bahwa dia telah membangkitkan kemampuannya untuk teleport. Pintu perpustakaan itu terkunci. Sebuah ide kembali ke kamar tidur dalam sekejap. Dia menutup matanya. Dengan kemampuan ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah melarikan diri dari rumah. David mengirim bola kristal itu ke rumah Lisa dan menghilang sepenuhnya. Dia mulai melatih kemampuannya. Lihatlah satu tempat dan lakukan dengan benar di detik berikutnya. Kembali dalam sekejap. Spot itu untuk melihat foto di dalam rumah. Dia akan muncul di lokasi foto di detik berikutnya. Hari ini dia melakukan apa yang orang ingin lakukan. Dia menutup matanya dengan pakaian lengkap di rumah. Langsung teleport ke dalam brankas bank. Uangnya terlalu banyak untuk kantongnya. Pulang dan mengambil spray. Sedikit demi sedikit penuh. Pergi mengambil lagi. Mengambil satu kantong lagi. Ketika dia kaya, dia dengan bahagia tidur di kasur itu. Setelah 5 tahun, David menjadi pria yang tampan. Dia tinggal di rumah yang besar dengan penuh foto di dindingnya. Tidak ada tempat di dunia yang belum pernah dikunjungi. Kemampuannya juga berguna. Pergi ke gudang dalam sekejap. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pergi berselancar ketika dia bosan. Dia akan pergi ke Mesir untuk minum teh di sore hari. Di sisi lain ada tim bernama Rangers. Mereka adalah tim yang berspesialisasi dalam berburu dan membunuh. Roland adalah bos dari tim ini. Roland bertanggung jawab dalam pembunuhan. Kelompok orang ini telah lama melacak David. David pulang dengan Roland sudah menunggunya. Roland mengatakan bahwa dia sudah mencarinya selama 8 tahun. Dia mengeluarkan sebuah tongkat listrik, teleport dan langsung jatuh. David jatuh ke tanah. Jelas dia bukan orang biasa. Roland sangat pintar menggunakan benda ini. David secara paksa teleport ke lantai 2. Arus listriknya mempengaruhi otaknya, sangat sulit untuk berkonsentrasi. Melihat sebuah tempat di foto, tetapi dia tidak dapat pergi kemanapun. Roland mencengkramnya dengan tongkat listriknya. Langsung melemparnya ke tanah. Dia mengeluarkan lasso dan menangkap David. Ini pertama kalinya David kalah sejak dia memiliki kemampuan. Dia secara paksa menahan transmisi arus listrik itu. Mengambil uangnya lalu kembali ke rumahnya. Ayahnya mendengar suara itu. Putranya tidak pulang selama 5 tahun. Dia pikir dia berhalusinasi. David hanya berkata satu kalimat, "Aku pergi," dan menghilang. Dia masih belum bisa memaafkan ayahnya. Kembali ke tempat dia lahir, dia memikirkan Lisa. Saat ini Lisa sudah menjadi seorang bartender. Dia hanya melihatnya lalu pergi. Yang tidak diduga adalah dia bertemu dengan bully yang dulu membuang bola kristal. Lisa juga melihat David. Bully itu benar-benar melakukan sesuatu kepada Lisa. David tidak tahan melihat ini lalu langsung memukul bully itu. Meskipun David memiliki kekuatan super, tapi masih kalah oleh bully itu. David marah dan mengirimnya ke bank. Pengganggu itu ditangkap menjadi seorang perampok. David dan Lisa menjalani kehidupan bersama yang bahagia. Dua orang itu berkeliling dunia bersama. Kamar tidur besar di hotel. Saat di Roma, dia bertemu Mark yang juga memiliki kekuatan super. Mark mengatakan bahwa seseorang sudah mengawasinya. Benar saja, kedua orang itu keluar. Sebuah lasso langsung mengikat David. Memang benar bahwa Mark tidak selemah David. Naik tongkat dan langsung menuangkannya. Untuk satu orang dalam sekejap. Peluk dia langsung lempar dia ke bawah. Dia memberitahu David bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkan dia pergi. Bahkan keluarganya pun akan terlibat. Kolosseum itu didatangi oleh polisi. Polisi menangkapnya sebagai tersangka. David tidak ingin mengekspos kemampuannya. Lalu dia naik ke mobil polisi. Dia melihat ibunya di kantor polisi. Ini sangat mengejutkannya. Karena dia belum pernah melihat ibunya sejak dia 5 tahun. Ibunya membiarkan dia menggunakan gadis itu karena dia bisa saja membunuh Lisa. Dia menyuruhnya lari cepat. Ibunya pergi setelah berbicara. Dua orang itu sudah membicarakannya. Agar tidak menyakiti Lisa. Dia hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya.
Roland menemukan ayah David dan membunuhnya. Ketika David pulang dan melihat ayahnya tidak menyadarkan diri, dia langsung membawa ayahnya ke rumah sakit dengan kekuatannya. Tapi saat ini dokter mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat. Dia sangat marah dan dia menemui Mark. Dia memutuskan untuk bergabung dengan David. Keduanya sangat cocok, karena orang tua Mark sama-sama dibunuh oleh Rangers. Mereka memutuskan untuk menemukan Lisa terlebih dulu. Karena Ranger tidak akan pernah membiarkan Lisa pergi. Keterampilan menyetir Mark mengalahkan semua orang. Mobil ini juga bisa diteleportasi. Benar-benar bisa melayang ke langit. Mark mengatakan bahwa dia bisa melakukannya kalau dia aktif. Ini adalah kekuatannya Mark. Kekuatan David tidak berbanding dengan kekuatan ini. Dia datang ke rumah Lisa terlambat untuk menjelaskan. Roland telah datang ke pintu dengan seseorang. Dia memeluk Lisa langsung ke ruang rahasia Mark. Roland mengeluarkan alat terbarunya. Perangkat ini dapat mengikuti lintasan orang yang teleport. Dia mengejarnya dengan seorang pembantu. Senjata kejut listrik itu langsung melemparkan David ke dinding. David memakai penyembur api. Tapi segera terjatuh ke tanah. Dia berteriak marah. Beberapa saat kemudian ada pukulan besar. Roland terpental sampai beberapa meter. David lari ke Seoul detik selanjutnya. Dia ditabrak truk yang diteleport dari Seoul. Roland terpental tapi lolos dari pukulan yang fatal. Dia langsung menarik Lisa ke belakang. Roland menahannya dengan kuat, seperti daging di atas kompor. Mark sangat marah, dia mau mengambil bom itu. David berpikir bahwa ini bisa menyakiti Lisa. Kedua orang itu berdebat. David mengambil bom dan langsung pergi. Mark mengikutinya. Keduanya melompat ke piramida Mesir. Lari ke jalan raya berikutnya. Lalu mereka sampai ke gurun. Bahkan pergi ke medan perang di Afghanistan. Akhirnya dia menjebak Mark di tiang listrik bertegangan tinggi. David teleport untuk menemukan Lisa. Tapi ditangkap oleh Ranger yang sudah lama mengejarnya. Dia diikat sangat kuat oleh kabel listrik. Dia sangat marah, dia mau memindahkan seluruh rumah. Rumah itu mulai runtuh. Meruntuhkan semuanya saat ini. Tiba-tiba rumah itu hilang teleport ke sungai. Melihat itu tenggelam, kemampuannya aktif kembali. Kembali ke perpustakaan tempat dia pertama kali menggunakan kemampuannya. Roland masih hidup. Dia menangkap Roland dan memindahkannya ke tebing yang sepi. Dia tidak akan bisa hidup lama di situ. David menemui ibunya. Dia ingin tahu kenapa dia menghilang saat dia umur 5 tahun. Ternyata ibunya juga seorang Ranger. Untuk melindungi David, dia hanya bisa meninggalkannya. Mengetahui kebenarannya adalah solusi paling baik untuk hatinya. Dia bertanya kepada Lisa, kemana dia akan pergi. Lisa berkata hotel kecil. Pegang tangannya dan menghilang seketika. Akhir dari film. Jika kalian menyukainya, terima kasih.